Pasca banjir bandang, kondisi pemukiman warga di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat luluh lantak. Inilah kondisi pemukiman warga di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pasca banjir bandang. Ratusan rumah warga kini bahkan rata dengan tanah. Puluhan kendaraan juga hancur dan rusak akibat diterjang banjir dahsyat. Petugas kini masih berupaya mencari puluhan warga yang masih hilang. Hampir 2 pekan pasca banjir bandang, 27 warga Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat masih dalam pencarian. Dan berikut laporan Arlista Hadi serta juru kamera Leman dari lokasi. Pemirsa, saya melaporkan langsung dari Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat untuk proses pencarian dari salah satu lokasi terdampak yang cukup parah di Sumatera Barat masih terus berlangsung hingga saat ini. Bisa dilihat di sebelah kiri saya, petugas masih berusaha mencari korban yang diduga masih tertimbun di dalam tanah. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya banjir yang melanda Kecamatan Palembayan. Di sebelah kiri saya, mobil. Sebuah mobil remuk di bagian atapnya bisa dilihat. Dan bisa dikatakan ini sungguh tidak bisa digunakan lagi kendaraannya. Dan tidak hanya satu kendaraan ini saja, tapi juga banyak kendaraan lainnya lagi. Dan untuk lumpurnya sendiri, ini cukup tebal, bisa dilihat. Saya agak kesulitan untuk berjalan. Ya. Dan selain mobil, saya bisa informasikan di samping kiri saya juga terdapat rumah. Untuk bagian dinding depannya sudah tidak tersisa lagi. Dan tidak hanya satu rumah, tapi puluhan bahkan ratusan rumah warga luluh lantak. Sejumlah alat berat juga sudah dikerahkan. Hari ke-11 pencarian. Petugas masih berusaha dengan maksimal mencari korban yang masih tertimbun. Dan juga memang terdapat laporan keluarga mereka yang hilang. Dan bagaimana perkembangan dari pencarian korban di Kecamatan Palembayan. Sudah bersama saya dan Subsatgas Operasi SAR Brimob Polda Sumatera Barat, Bapak Kompol Mulyadi. Bapak, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bapak, boleh ceritakan perkembangan ataupun progres dari pencarian hari ke-11 ini seperti apa? Sampai saat sekarang ini, Brimob Polda Sumbar masih melakukan pencarian dan evakuasi. Pada hari ini, kami melaksanakan pencarian dengan menggunakan 2 ekor K9 untuk bisa memastikan, karena memang lumpur sini sangat dalam, bisa kita temukan untuk menggunakan K9. Tadi malam kami sampaikan juga hujan sangat deras sekali, sampai 2 atau 3 jam hujannya. Baik, lantas untuk jumlah korban Bapak mungkin bisa diupdate di Kecamatan Palembayan sendiri, berapa meninggal dunia, berapa hilang, berapa sakit? Ya, untuk jumlah korban dari hari pertama pencarian berjumlah 224 korban. Terdiri dari mungkin 155 meninggal dunia. 155 meninggal dunia, 90 luka ringan dan 40 luka berat. Lantas Pak, apakah ada target untuk pencarian korban di Kecamatan Palembayan sendiri ini kira-kira bisa ditemukan atau durasinya ini kira-kira berapa hari lagi kalau misalkan dari Brimob? Untuk kami melaksanakan pencarian sampai ada kegiatan dari ini selesai, Mbak. Untuk pencarian korban, informasi didapat dari wali negara ini, khusus di tempat ini ada 27 orang lagi yang belum ditemukan di daerah Padang Sawah, Padang Tengah ini. Baik, terima kasih banyak Pak Mulyadi atas informasinya. Semoga untuk pencarian hari ini maksimal dan didukung oleh cuaca. Baik, ya Reza, demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Untuk saat ini pencarian masih berlangsung dan 27 orang lagi masih harus ditemukan petugas.
pemirsa, beginilah situasi terkini di kawasan tempat kami melaporkan yang berada di Kuala Simpang di Aceh Tamiang, Aceh. Karena memang terlihat di layar televisi Anda saat ini sejumlah masyarakat ataupun juga pengungsi tengah antri dan juga berebut ya untuk bisa mendapatkan bantuan yang disalurkan oleh para donatur, di mana memang untuk bantuan sendiri tadi yang sudah disalurkan mulai dari sembako, kemudian juga bahan-bahan pokok dan juga pakaian yang turut dibagikan oleh untuk para pengungsi yang sekiranya ini memang masih membutuhkan bantuan. Dan memang tidak semuanya masyarakat ini bisa kedapatan untuk bisa mendapatkan bantuan karena memang sistemnya ini berebut ya. Dan ini yang masih terus dibutuhkan oleh para pengungsi di kawasan Aceh Tamiang. Kita akan coba berbincang di sini bersama dengan salah satu pengungsi ya. Halo, selamat pagi Bu, dengan Ibu siapa namanya? Pagi Pak, kami dari Kuala Simpang, Aceh Tamiang Pak. Namanya siapa Ibu? Nama saya Eva. Bu Eva, ini bisa diceritakan nggak Bu, ini lagi bantuan sedang disalurkan ini seperti apa ya? Ya bantuan disalurkan ya apa adanya ya. Ya kadang bantuan dari masyarakat. Kalau dari pemerintah kami itu masih minim. Karena kantor-kantor di sini juga pada kena juga kan. Jadi yang bekerja pun nggak ada gitu Pak. Kalau rumah kami ya nggak bisa pulang kami selama ini. Lumpur itu terlalu tinggi. Kalau mau masuk ke rumah juga kami nggak tahu mau bersihkannya tuh dari mana. Awalnya kami untuk bekerja itu nggak ada Pak. Jadi kami ya ngungsi-ngungsi. Kalau sembako kalau yang dapat, kalau yang nggak ada gitu. Kalau untuk dari pemerintah sendiri kami minim kali lah. Minim kali. Ini kami bantuan dari luar. Bantuan dari luar ini. Kayak yang di sini ini kan bantuan luar semua. Kalau di posko itu nggak mencukupi. Misalnya kayak kami 3 kakak tuh kami cuma dapat 2 botol aqua. Kami 3 kakak, sementara 3 kakak tuh kan rame. Cuma dapat 2 botol aqua, 1 roti gitu. Aqua pun cuma aqua, bukan aqua yang itu ya, aqua 1 liter ya. Nah, cuma itu untuk 3 kakak. Nah Bu, ini kan Ibu ikut antri untuk dapat bantuan Ibu. Ini Ibu sendiri dapat apa enggak Ibu? Ini saya nggak dapat. Ini nggak dapat karena kami kan siapa yang luan-luan lah gitu. Pokoknya bantuan ini siapa yang luan dia yang dapat. Nggak merata. Kalau pemerintah sendiri ya minim memang. Belum merata lah pokoknya. Kayak saya bilang tadi kan 2 botol aqua tuh untuk 3 kakak. Aqua yang 1,5 liter itu tuh 3 kakak. 3 kakak tuh sementara kan ada berapa orang di rumah gitu. Nggak mencukupi. Kalau untuk porsi makannya sendiri Bu, untuk di tenda pengungsian seperti apa Ibu rasakan? Iya, pengungsian seperti itulah, yang dapat makan. Kalau yang nggak dapat ya bantuan dari orang luar buat kami. Kalau untuk itu ya bantuan orang-orang yang nggak kena musibah gitu kan, dari luar-luar daerah itulah yang membantu tuh. Seperti bapak-bapak ini tadi bawa aqua, bawa makanan, sembako ya gitulah. Izin tanya Bu, untuk kondisi keluarga saat ini semuanya dalam kondisi aman apa masih ada yang dicari? Kami insya Allah kami aman, tapi kalau untuk rumah, kalau untuk harta kami nggak ada lagi memang. Cuma jiwa kami aja yang selamat gitu. Kami masih ngungsi-ngungsi, masih numpang-numpang di rumah keluarga gitu. Iya, kalau untuk pulang ke rumah kami kemungkinan cukup lama kami nggak akan pulang ke rumah. Kami nggak punya rumah buat sekarang gini memang. Harapannya mungkin Bu apa Ibu yang ingin disampaikan ke pemerintah? Pemerintah ya bantu kami untuk membersihkan infrastruktur biar kami bisa pulang ke rumah gitu. Untuk jalan ke rumah kami nggak bisa memang Pak, susah memang. Kalau lumpur itu untuk dikeluarin itu nggak bisa. Hancur rumah kami memang Pak, rumah semua. Pokoknya kami nggak ada harta yang kami bawa lah, cuma badan kami aja. Karena baju-baju juga dikasih sama orang gitu. Itulah harapan kami, membantu supaya kami bisa akses ke rumah kami itu gimana caranya bisa pulang lagi gitu ke rumah. Untuk saat ini Bu, apa sih Bu ingin bantuan yang saat ini Bu butuhkan? Iya, kami sembako dulu lah ya, sembako karena kami kan di sini kalau untuk toko-toko tuh nggak ada yang beroperasi, pedagang itu nggak beroperasi, semua toko abang bisa lihat sekeliling sini semua tutup. Jadi kami untuk belanja juga nggak bisa, harga barang juga mahal, stok nggak ada, semua toko nggak ada stok. Kami kalau ya seperti tadi lah, kalau ada bantuan kami ada, kalau nggak ada bantuan kami nggak ada. Kalau untuk bensin itu cukup mahal bang, sekitar sekarang ini sudah 70.000 lah, waktu awal-awal 100-150, sekarang itu 70.000 satu aqua. Satu aqua itu 70.000, sementara kami 150. Sementara kami nggak punya penghasilan, harga barang itu melonjak, air bersih juga susah. Kalau masuk nanti cuma 1 tangki kan nggak mencukupi untuk kami yang ramai di sini. Di sini pusatnya nih.
Siap, terima kasih Ibu informasinya, kami juga turut berduka dan kita turut akan membantu ya Bu ya untuk dari para pemirsa ini juga di sini. Iya. Pemirsa, begitulah memang tanggapan dari sejumlah warga yang mengeluhkan terkait dengan bantuan-bantuan yang belum disalurkan secara merata begitu. Dan memang seperti yang terlihat di layar televisi Anda pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kuala Simpang di Aceh Tamiang yang kondisinya memang seperti ini. Ini merupakan pusat ekonomi di Aceh Tamiang yang saat ini sejak banjir awal terjadi sampai hari ini pusat ekonomi di Kota Tamiang di Aceh Tamiang ini mati dan juga lumpuh. Artinya pusat ekonomi ini tidak bisa berputar secara normal sementara harga bahan pokok dan juga bensin turut mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Bahkan tadi juga sempat disebutkan bahwa untuk bensin eceran jenis Pertalite sendiri untuk 1 liternya ini sudah berada di harga Rp70.000. Inilah yang dikeluhkan oleh masyarakat yang kemudian bahan pokok juga turut mengalami kenaikan. Dan memang seperti ini pasca banjir bandang yang menerjang beberapa waktu yang lalu dan pada malam hari tadi pun hingga beberapa saat yang lalu ini turun hujan di Aceh Tamiang yang menyebabkan ini terjadinya adanya genangan air yang setinggi kurang lebih 5-10 cm yang tentunya ini menghambat dari mobilitas warga untuk bisa melintas di Aceh Tamiang, dari Aceh Tamiang menuju ke arah Langsa, Kota Langsa. Dan memang kalau kita lihat ke arah belakang saya, ini memang kondisinya juga cukup parah karena memang di Aceh Tamiang ini terutama di Kuala Simpang begitu ya. Ini banjirnya juga cukup dalam dan kalau kita lihat ke arah tiang listrik itu memang sudah ada mobil yang terbawa oleh arus dan juga sudah hanyut begitu usai banjir menerjang pada beberapa waktu yang lalu dan sampah pun juga turut terbawa ya karena memang banjir bandang yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu ini membawa material seperti sampah kemudian juga ada lumpur dan juga tanah yang berukuran tebal. Seperti yang terlihat di layar televisi Anda pemirsa, yang merupakan tampilan atau juga visual dari jalan yang akan menuju ke pasar yang ada di Kuala Simpang ini, yang kondisinya ini sudah tidak bisa dilintasi oleh kendaraan roda 4. Hanya bisa dilintasi oleh kendaraan roda 2, itu pun juga dengan kewaspadaan yang tinggi karena memang masih terdapat adanya genangan yang juga belum diketahui dari genangan tersebut apakah terjadi adanya jalan yang berlubang yang sehingga ini tentunya membahayakan dari pengendara yang melintas yang memang dari masyarakat sendiri pun saat ini juga masih terus membutuhkan bantuan uluran tangan dari masyarakat ataupun juga dari pemerintah agar nantinya kehidupan masyarakat ini bisa kembali normal karena memang untuk pembagian dari sembako sendiri ataupun juga bantuan-bantuan yang disalurkan ini kondisinya belum merata karena memang untuk pembagian sembako begitu ini dibagikan kepada siapa cepat dia yang akan dapat bantuan tersebut. Sementara yang tidak dapat ini mau tidak mau harus menunggu bantuan itu tiba yang mereka sendiri juga belum tahu kapan bantuan selanjutnya ini akan tiba dan masyarakat ini masih terus membutuhkan bantuan terutama di Kuala Simpang di Aceh Tamiang ini. Dari Aceh Tamiang, Salam Pulungan, Dede Rudi, iNews melaporkan. Usai diterjang banjir bandang dan longsor, warga kini kesulitan mendapatkan BBM. Di Karo, Sumatera Utara, warga bahkan nekat mengadang truk BBM yang melintas. Ratusan warga mengadang truk BBM yang melintas di depan SPBU 3 Binanga, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ini dilakukan warga karena hampir 4 hari mengantri di SPBU, warga tak juga mendapat BBM. Akibatnya antrian kendaraan mengular panjang hingga ke bahu jalan. Aparat TNI dan Polri mengurai kerumunan warga dan meminta warga bersabar karena pasokan BBM telah dikirimkan. Antrian panjang kendaraan juga terjadi di sejumlah SPBU di Aceh Barat. Warga berlomba-lomba datang ke SPBU karena takut kehabisan stok BBM. Padahal Pemkab Aceh Barat dan Pertamina berjanji stok BBM untuk kebutuhan masyarakat bisa mencukupi kebutuhan.
Presiden Prabowo Subianto temui pengungsi bencana banjir dan longsor di Sumatera. Dalam kesempatan itu, Presiden memerintahkan aparat negara untuk kerja cepat, tepat, dan menyeluruh. Bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. Perubahan iklim kita bisa hadapi dengan baik. Pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan, mengantisipasi kondisi di masa depan mungkin yang di daerah-daerah juga semuanya harus siap. Seorang ibu kehilangan suami dan balitanya yang masih berusia 3 tahun saat banjir bandang menerjang rumahnya. Sang ibu pun memohon pada Presiden untuk mencarikan anak tercintanya. Inside Story segera kembali.